Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sebelum kita lanjut mengenai diskusi mengenai vaksin booster, kami akan mengajak Anda juga untuk melihat bagaimana kondisi terbaru dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di sana sudah ada rekan kami, ada Rusdi Muslim yang akan memberikan informasi terbaru, terutama mengenai kedatangan para pelancong dari luar negeri ya ke Indonesia dan mengantisipasi varian Omikron. Rusdi. Ya, baik, Bapak bisa. Selamat pagi, dapat saya kabarkan dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, di mana memang sejak adanya virus varian Omikron, para penumpang dari luar negeri masih terus berdatangan. Tercatat pada tanggal 6 kemarin itu kurang lebih ada 4.123 atau peningkatan hampir 80% jika dibanding hari biasa. Di mana pada hari biasanya hanya sekitar 22.000. Dapat saya kabarkan, Bayu, memang untuk menghindari terjadinya penyebaran Omikron dan pengetatan di penumpang dari luar negeri di Bandara Soekarno-Hatta, memang mulai hari ini gugus tugas mengeluarkan surat edaran terbaru yaitu nomor 1 tahun 2022, di mana bagi perjalanan internasional di saat pandemi ada 14 negara yang dilarang masuk ke Indonesia. Negara yang dilarang masuk ke Indonesia itu diantaranya adalah Norwegia, Prancis, karena di sana memang penyebaran virus varian Omikron atau terbarunya ini memang sangat luas. Namun begitu, Bayu, memang kedatangan penumpang dari luar negeri terus berdatangan. Hal ini disebabkan memang banyaknya para warga negara Indonesia yang selesai beraktivitas atau melakukan rekreasi di luar negeri. Hal ini dipastikan oleh dan Satgas bahwa mereka yang kembali dari luar negeri, terutama untuk orang Indonesia, adalah mereka yang usai melakukan rekreasi atau bertamasya di luar negeri. Hal ini dimaksudkan memang untuk di bandara sendiri akan dilakukan karantina mandiri. Namun begitu, memang pada kemarin polisi atau aparat kepolisian sempat meluncurkan aplikasi terbaru yaitu aplikasi monitoring karantina presisi, di mana aplikasi ini dapat menjanjikan secara real time data terbaru bagi pelaku perjalanan luar negeri yang akan dilakukan karantina, sehingga mereka dapat dilakukan pengawasan secara real time apakah mereka benar-benar mengikuti aturan karantina atau tidak. Hal ini untuk memastikan pengetatan terjadinya penyebaran Omikron di dalam negeri. Demikian, Bayu. Ya, baik, terima kasih Rusdi Muslim melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta. Ternyata bahkan ada peningkatan lebih dari 80% bagi mereka pelancong yang akan kembali usai liburan begitu ya. Kalau begitu Dokter Nadia, tadi juga sudah sempat menyimak begitu ya Dokter Nadia apa yang disampaikan oleh Dokter Pandu. Ada beberapa catatan. Memang niatannya baik, tapi jangan sampai kemudian menimbulkan ketidakadilan di masyarakat. Masih banyak yang belum dapat vaksin 2 dosis, Dokter Nadia. Iya, jadi karena itu sebenarnya kan kita pertama ya, bahwa fokus pemerintah adalah tetap kita mendorong menyelesaikan vaksinasi dosis pertama dan dosis kedua. Makanya kita membuat setidaknya ada 3 prioritas. Yang pertama adalah menyelesaikan target 208 juta yang tadi kurang lebih tinggal 18-19% untuk dosis 1 dan 54% dosis kedua. Karena kita tahu ternyata banyak masyarakat juga yang sudah mendapatkan dosis 1 tapi kemudian enggan untuk mendapatkan dosis kedua dikarenakan merasa bahwa sudah cukup dengan 1 kali penyuntikan. Nah, prioritas kedua adalah kita menyelesaikan vaksinasi pada anak-anak usia 6 sampai 11 tahun. Yang kita tahu saat ini baru kurang lebih 5 juta anak-anak yang mendapatkan dosis pertama. Nah, yang ketiga memang baru adalah prioritas yang seperti tadi disampaikan Pak Pandu, bahwa utamanya sebenarnya adalah kelompok-kelompok yang paling rentan, yaitu lansia. Tetapi kemudian dengan adanya Omikron dan sebenarnya upaya untuk kita memastikan bahwa kondisi laju penularan, reproduksi rate-nya itu tetap pada angka yang saat ini sudah kita capai, ini yang tentunya kemudian jadi salah satu pertimbangan untuk kemudian memberikan rencana booster ini. Karena memang WHO sendiri kan pertimbangan booster itu adalah 2, adalah bagaimana menangani fase akut dari pandemi supaya kematian dan kesakitan tidak tinggi. Yang kedua adalah bagaimana supaya sistem kesehatan tetap bisa menangani kasus-kasus tersebut. Jadi pertimbangan-pertimbangan ini yang menjadi salah satu yang harus kita pertimbangkan dan tentunya nanti kita akan lihat ya pembagian kerjanya, karena nanti kan ini prioritas tergantung sekali dengan bagaimana Vaskes itu bisa memilih. Nah, salah satunya adalah pelaksanaan booster kembali lagi harus mencapai minimal 70% dosis 1, 60% pada dosis kedua lansia. Dan ini baru 244 kabupaten kota.
Oke, saya mau geser ke Pak Pandu lagi. Pak Pandu, tadi Anda berbicara soal kekhawatiran ya, vaksin booster, kekhawatiran karena varian Omikron. Nah, kalau misalnya kan karena ada skema ini, skema berbayar gitu ya, kita bicara berbayar aja dulu, karena yang gratis kan ada kelompok tertentu gitu. Kayak misalnya seperti saya sudah dapat 2 kali vaksin gitu, meskipun sudah lebih dari 7 bulan nih terakhir vaksin dosis saya kedua ini. Nah, apakah saya sebagai seorang individu juga harus mempertimbangkan itu nggak, Pak Pandu? Harus mempertimbangkan saya harus mencari nih vaksin booster ini gitu. Kalau itu kan lebih rasa khawatir ya. Nah, salah satu adalah rasa khawatir, tetapi tidak prioritas pemerintah. Kalau tidak ada pemerintah, maka pemerintah memberikan opsi berbayar. Nah, terus saya bilang, kalau ada yang tidak mampu, dia khawatir, kita kasih opsi lain. Misalnya apa? Misalnya Mas Bayu mencari atau membawa orang yang belum divaksinasi lengkap, supaya kita sama-sama adil. Ada orang yang belum dapat divaksinasi lengkap, bonusnya Mas Bayu bisa mendapat vaksinasi ketiga. Tetapi kalau nggak mau repot-repot, ya membayar, tetapi vaksinnya memang dibeli ya, bukan vaksin yang hasil donasi atau dari kerjasama multilateral, karena itu harus digratiskan dan diberikan pada penduduk yang betul-betul belum mendapat vaksin pertama dan juga yang belum menyelesaikan vaksin dosis kedua. Ya, Dokter Pandu, kalau memang misalnya tadi sudah disampaikan, oke lah, anggap saja jumlah ketersediaan vaksinnya cukup. Kemudian juga saat ini sudah mulai digenjot untuk vaksin kedua, targetnya akan lebih dari 70%. Oke, kalau begitu untuk saat ini di tengah merebaknya juga varian Omikron, perlu tidak booster ini? Booster bisa dikatakan perlu, tidak perlu kan? Nah, kalau saya bilang kalau situasi belum kayak mendesak. Ya, masih belum mendesak ya, kecuali penduduk yang kalau Omikron meluas, dia yang akan berdampak. Siapa dia? Lansia. Siapa dia? Komorbid. Siapa dia? Orang yang belum divaksinasi. Nah, kelompok ini menjadi prioritas, ya kan? Kalau kelompok ini sudah menjadi prioritas, kemudian nanti siapa prioritas yang berikutnya? Adalah pekerja publik yang terekspos dengan banyak orang, karena dia misalnya dokter, nakes ya, karena ini. Kemudian pekerja publik lain yang kita kategorikan akan bekerja dengan banyak orang, misalnya petugas lab atau petugas yang di bandara yang melayani pelaku perjalanan luar negeri yang hampir sebagian besar membawa Omikron, mereka kan sangat berisiko. Nah ini jadi pilihan-pilihan itu akan membuat orang menjadi merasa, oh saya sangat berisiko, mungkin saya perlu tambahan supaya saya lebih aman. Jadi konsepnya adalah konsep prioritas dan berdasarkan konsep risiko. Oke. Kalau bicara sendiri soal imunitas gitu ya, Pak Pandu gitu ya. Kalau bicara soal imunitas yang ada di dalam diri kita karena sudah yang misalnya saya nih udah dapat 2 kali dosis vaksin gitu. Nah, apakah lebih dari 7 bulan ini imunitas saya belum pernah terkena COVID gitu. Apakah imunitas saya ini setelah jangka waktu 7 bulan ini menurun sehingga membutuhkan booster, atau sebenarnya kondisinya bagaimana, Pak Pandu? Rawan tidak gitu ya? Iya. Oke, saya sekarang menggunakan data ya. Data dari hasil serosurvei secara nasional. Kalau kita lihat ya, datanya baru selesai dikumpulkan tuh status kadar antibodi penduduk Indonesia, kira-kira ada 22.000 sampel, itu mengindikasikan cukup tinggi, masih cukup tinggi secara rata-rata untuk menghadapi ancaman infeksi tadi. Tapi apakah ini menjadi bisa menghadapi Omikron? Saya kira masih bisa. Kan tugasnya vaksin adalah mencegah supaya orang tidak kena COVID berat atau tidak masuk rumah sakit. Kalau kita amati pelaku perjalanan luar negeri atau beberapa pelaku perjalanan domestik yang teridentifikasi dengan PCR positif dan ternyata adalah
Omikron tidak ada yang bergejala atau hanya bergejala ringan. Mereka sudah divaksinasi lengkap, jadi sudah memberikan efek proteksi. Nah, ini yang menurut saya kita harus confident dalam situasi seperti itu. Tetapi kalau tidak confidence, nah ini yang menjadi masalah. Orang itu akan cemas. Nah, orang-orang yang tidak confidence ini kalau ingin divaksinasi, ya silahkan gitu. Pemerintah juga harus mengakomodasi banyak penduduk yang masih ragu, gitu kan. Nah, ini yang menurut saya dengan ada tambahan vaksinasi lagi akan meningkatkan lagi sebenarnya dari hasil bukti ilmiah memang meningkatkan kadar antibodi. Tapi orang harus ingat bahwa yang menurun itu adalah kadar antibodi humoralnya. Tapi fungsi antibodi selulernya masih tetap aktif, ya, masih tetap aktif, dan sehingga kalau terinfeksi dia yang akan membooster atau mendorong kalau terjadi penurunan untuk dibentuk lagi antibodi yang memang humoral tadi yang disebut imunoglobulin, ya kan? Ini menurut saya memang susah untuk menyatakan menjelaskan semacam ini karena kan belum tentu saya dan sebagainya, karena lebih banyak kekhawatiran dan berita tentang Omikron itu luar biasa mencemaskan. Dan ini yang menurut saya ya kita tidak inginlah penduduk itu cemas, ya. Makanya saya kira opsi booster itu ada dua tujuan. Pertama, melindungi mereka yang sudah memang kelompok-kelompok lansia dan komorbid. Kedua, membantu penduduk yang merasa cemas untuk ingin divaksinasi booster. Oke. Baik Pak Pandu, terima kasih. Dr. Nadia juga terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Kita tunggu nanti kick off-nya tanggal 12 Januari ya soal vaksin booster ini. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Salam sehat selalu, Dr. Pandu. Salam sehat, Dr. Pandu, Dr. Nadia. Terima kasih. Salam sehat semuanya. Salam sehat, terima kasih Pak Pandu, Salam Mbak sehat. Maria, Mas Bayu. Ya. Iya.